Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pahlevi TV. Di video kali ini akan menampilkan video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 10 semester 1. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi untuk bab 2. Bagi yang mau belajar bareng, tonton video ini sampai habis. Sebelumnya mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Pahlevi TV agar channel ini terus memberikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi kalian semua. Serta channel ini terus berkembang ke depannya. Langsung saja yang penasaran, selamat menyaksikan. Matematika wajib kelas 10 semester 1 yang mana terdiri dari 4 bab. Dan kali ini kita akan bahas yaitu bab 2, persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Adapun subbab yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu A. Persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, B. Persamaan dan pertidaksamaan rasional, C. Persamaan dan pertidaksamaan irasional. Namun untuk kali ini kita akan bahas yang A, yaitu persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. A. Persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Subbabnya yang pertama yaitu persamaan kuadrat, yang kedua pertidaksamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Lalu berikut ini bentuk umum dari persamaan kuadrat, yang mana AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan nyata atau real, dan A tidak sama dengan 0. Tentunya kalian bisa membedakan ya untuk pembedanya dengan persamaan linier. Yang mana untuk persamaan linier itu pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Sedangkan persamaan kuadrat itu pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0 bentuknya bukan persamaan kuadrat lagi, tetapi menjadi persamaan linier. Karena jika dilihat dari 0 dikali X pangkat 2, maka hasilnya akan 0. Jadi paham ya? Selanjutnya di sini penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan, yang kedua yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yang ketiga yaitu rumus ABC yang mana X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4C dibagi 2A. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan untuk contoh yang pertama. Langsung saja kita aplikasikan. Contohnya yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi di sini perintahnya kita untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dari soal di atas. Cara yang pertama kita akan kerjakan dengan cara memfaktorkan. Nah, di sini kan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akar persamaannya yang jika dikalikan akan menghasilkan 2x kuadrat plus 3x dikurang 2. Sehingga diperoleh 2x dikurang 1 dikali x plus 2 sama dengan 0. Nah, coba kita buktikan ya, apakah 2x dikurang 1 dikali x plus 2 itu hasilnya 2x kuadrat plus 3x dikurang 2. Coba untuk cara cepatnya yaitu yang pertama kita kalikan 2x dikali x. Yang mana 2x dikali x itu hasilnya 2x kuadrat. Lalu 2x-nya dikalikan dengan 2 hasilnya 4x. Selanjutnya negatif 1 dikali x hasilnya negatif x ditambah negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2. Sehingga diperoleh yaitu 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Nah, di sini langsung saja untuk 2x dikurang 1 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan setengah atau x sama dengan negatif 2. Untuk yang pertama x sama dengan setengah itu diperoleh dari 2x sama dengan plus 1, yang mana X sama dengan 1/2. Sehingga diperoleh X sama dengan 1/2. Nah, untuk X sama dengan min 2 itu diperoleh dari X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan plus 2 pindah jadi negatif 2. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 2. Paham ya untuk cara yang pertama yaitu cara memfaktorkan.
Oke, berikutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Di sini contohnya dengan menggunakan rumus ABC. Yang mana soal yang pertama tadi kan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx ditambah c sama dengan 0. Nah, rumus untuk ABC tadi kan x sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4c dibagi 2a. Ingat, A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, kemudian ditambah C. Di sini kita A-nya sudah ada, kemudian B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Di sini negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, di sini B-nya sudah ada ya. B-nya yaitu 3, sedangkan di sini negatif. Jadi, negatif 3 plus minus akar dari B kuadrat. B-nya tadi 3, jadi 3 dikuadratkan, dikurang 4 dikali A, A-nya 2, kemudian C, C-nya min 2. Dibagi 2 dikali A. 2 dikali A-nya sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 3 plus minus akar dari 9 ditambah 16 dibagi 4. Lalu X sama dengan negatif 3 plus minus 9 ditambah 16 itu hasilnya 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi negatif 3 plus minus 5 dibagi 4. X sama dengan negatif 3 ditambah 5 per 4 itu hasilnya 2 per 4. Yang mana untuk 2 per 4 ini kita perkecil lagi dengan cara penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga diperoleh 1 per 2 atau setengah. Ini yang bernilai positif ya. Tadi kan negatif 3 plus minus 5 dibagi 4. Nah, ini untuk yang negatif 3 ditambah 5 per 4. Hasilnya setengah. Sedangkan untuk yang X negatif 3 dikurang 5 dibagi 4 itu hasilnya negatif 8 per 4. Yang mana 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Sedangkan di sini ada negatif, jadi hasilnya negatif 2. Sehingga diperoleh akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 3x dikurang 2 sama dengan 0 adalah setengah atau negatif 2. Baiklah, kita lanjut untuk contoh yang kedua agar lebih paham. Di sini soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x sama dengan negatif 6. Oke, caranya di sini kita menggunakan cara memfaktorkan ya. Jadi di sini soalnya x kuadrat dikurang 5x sama dengan negatif 6. Nah, jadi di sini persamaannya x kuadrat dikurang 5x, negatif 6 pindah, plus 6 sama dengan 0. Nah, kita cari faktor yang jika dikalikan akan menghasilkan x kuadrat dikurang 5x plus 6. Sehingga diperoleh ini ya, x dikurang 2, x dikurang 3 sama dengan 0. Kita buktikan jika x dikali x itu hasilnya x kuadrat, x dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 3x, kemudian negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Selanjutnya negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Jadi X kuadrat negatif 3X dikurang 2X itu hasilnya negatif 5X. Kemudian ditambah 6. Jadi sama ya. Jadi sesuai ini akar persamaannya. Jadi sesuai ya faktornya yaitu X kurang 2, X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif, X sama dengan 2. Atau X sama dengan negatif 3-nya pindah jadi plus 3, hasilnya X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 5X sama dengan negatif 6 itu diperoleh X sama dengan 2,3. Bagaimana? Mudah kan caranya? Baiklah, selanjutnya kita ke materi berikutnya yaitu pertidaksamaan kuadrat. Apa itu pertidaksamaan kuadrat? Pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Yang mana bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat ini yaitu yang pertama AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Yang kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari 0. Yang keempat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari atau sama dengan 0.
Syaratnya yaitu A tidak sama dengan 0 dan A, B, C bilangan nyata atau real. Contoh pertidaksamaan kuadrat seperti ini ya, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua yaitu 2x kuadrat dikurang 3x kurang dari x kuadrat plus 2x plus 6. Langsung saja di sini untuk langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat agar kalian lebih paham jika ada contoh soal. Yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum, yaitu ruas kanan sama dengan 0. Yang dua, menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier. Yang ketiga, menentukan nilai pembuat 0 fungsi. Yang empat, yaitu meletakkan harga-harga 0 pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan negatif pada setiap selang atau interval yang terbentuk. Yang kelima, yaitu menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian pertidaksamaan diperoleh berdasarkan tanda selang atau interval pada garis bilangan. A. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan atau lebih dari penyelesaian pada selang atau interval yang bertanda positif. Yang B. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan atau kurang dari penyelesaiannya pada selang atau interval yang bertanda negatif. Langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 kurang dari 0. Yaitu caranya di sini kita nilai x-nya pembuat 0. Jadi negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 0. Kita cari faktor-faktor yang jika dikalikan akan menghasilkan negatif x kuadrat plus 2x plus 8. Nah diperoleh ini ya, negatif x dikurang 2 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Nah jika faktor-faktor yang untuk negatif x dikurang 2 dikali x dikurang 4 jika dikalikan itu akan menghasilkan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x-nya yang pertama yaitu negatif 2 atau x sama dengan 4. X sama dengan negatif 2 itu diperoleh dari negatif x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi negatif x sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk x sama dengan 4 itu diperoleh dari x dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4-nya pindah jadi plus 4. Sehingga diperoleh x sama dengan 4. Selanjutnya untuk menentukan tanda setiap selang. Yang pertama untuk x kurang dari negatif 2. Kita misalkan ya untuk x-nya yaitu bernilai negatif 10. Jadi negatif 10-nya kita substitusikan saja ke negatif x kuadrat plus 2x plus 8. Jadi x-nya itu diganti dengan negatif 10. Sehingga diperoleh negatif dikali negatif 10 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 10 ditambah 8 sama dengan negatif 100 dikurang 20 ditambah 8. Diperoleh negatif 112. Jadi selang x kurang dari 2 itu bertanda negatif. Jadi untuk selang x kurang dari negatif 2 itu bertanda negatif. Yang kedua, untuk min 2x kurang dari 4, misalkan diambil untuk x sama dengan 3. Di sini negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. X-nya kita substitusikan yaitu 3. Jadi langsung saja kita masukkan angka 3-nya, lalu negatif dikali 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali 3 ditambah 8. Jadi di sini 3 kali 3 9, negatif 9 ditambah 2 dikali 3 6 ditambah 8. Jadi negatif 9 ditambah 6 hasilnya berapa? Negatif 3. Negatif 3 ditambah 8 yaitu hasilnya 5. Jadi selang negatif 2 kurang dari x kurang dari 4 bertanda positif karena di sini hasilnya 5. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu untuk x lebih dari 4. Misalkan diambil x sama dengan 10. Kita substitusikan sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi untuk negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. X-nya kita ganti 10. Jadi di sini diperoleh negatif 100 ditambah 2 dikali 10 20 ditambah 8. Jadi negatif 100 ditambah 20 hasilnya berapa? Negatif 80 ditambah 8 yaitu negatif 72. Negatif 72 itu kurang dari 0. Jadi selang x lebih dari 4 yaitu bertanda negatif. Nah ini ya garis bilangannya seperti ini.
Sehingga diperoleh tanda ketidaksamaan kurang dari 0, daerah penyelesaian bertanda negatif dengan bulatan kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya diperoleh yaitu X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 lebih dari 0. Jadi kita mencari nilai-nilai X dari soal pertidaksamaan tersebut. Oke, caranya yang pertama di sini sama, kita faktorkan dulu untuk X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 kurang dari 0. Nah, di sini diperoleh X dikurang 1, kemudian X dikurang 4. Jadi jika dikalikan kedua faktor tersebut, maka akan menghasilkan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Coba kita buktikan ya. X dikali X hasilnya X kuadrat, X dikali negatif 4 hasilnya negatif 4X, kemudian negatif 1 dikali X hasilnya negatif X, negatif 1 dikali negatif 4 hasilnya positif 4. Jadi X kuadrat negatif 4X kemudian dikurang X itu hasilnya negatif 5X ditambah 4. Jadi sama ya, ketemu faktornya. Kemudian diperoleh X dikurang 1 sama dengan 0, yaitu hasilnya X sama dengan 1. Karena di sini negatif 1-nya pindah ruas jadinya positif 1, sehingga X sama dengan 1. Kemudian X dikurang 4 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 4. Karena negatif 4 pindah ruas jadinya positif 4. Nah, jadi untuk titik X sama dengan 0 itu kita uji X dikurang 1 dikali X dikurang 4. Jadi X-nya itu kita ganti dengan 0. Coba 0 dikurang 1 berapa? 0 dikurang 1 hasilnya negatif 1. 0 dikurang 4 hasilnya berapa? Negatif 4. Jadi negatif 1 dikali negatif 4 hasilnya positif 4. Oke, hasilnya positif artinya negatif untuk interval lainnya secara berselang-seling tanda pada bentuk terakhir. Pertidaksamaan adalah lebih dari. Artinya pilih yang positif. Nah, lihat ya. Untuk garisnya di sini ada 1 dan 4. Lalu pilih yang tanda positif. Nah, seperti ini ya. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X yaitu 1 kurang dari X kurang dari 4 atau X elemen dari bilangan real atau R. Jadi paham ya untuk soal-soal pertidaksamaan kuadrat serta persamaan kuadrat. Dan semoga saja materi-materi yang disampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya yang akan mempelajari matematika wajib kelas 10 semester 1 bagian bab 2, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional, subbab persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Agar kalian lebih paham, kalian harus rajin latihan soal dan pahami konsepnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Palepi TV agar channel ini terus berkembang.